Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, ingin lanjutkan ceritanya. Bab 3457 sampai bab 3460. Bab 3457 Gong Qianqiu sangat cemas. Xiao Feng segera menghibur Gong Qianqiu. Qianqiu, jangan takut, saya di sini untuk segalanya. Jika Anda terlibat dan terungkap, saya akan menjelaskannya kepada guru dan yang lainnya. Saya akan membuktikan kepada mereka bahwa tidak ada yang salah denganmu. Bahkan jika aku mati, aku akan membuktikan kamu tidak bersalah. Ini adalah pilihan terakhir Xiao Feng. Gong Qianqiu tahu bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dan segera mengangguk. Oke, kamu akan melindungiku mulai sekarang. Gong Qianqiu sudah memikirkan sebuah strategi. Jika Anda benar-benar terekspos, maka yang menang hanyalah bidak catur Xiao Feng. Dia ingin mengendalikan Xiao Feng dan menindas Ye Junlin. Bagaimana Xiao Feng tahu bahwa Gong Qianqiu memiliki niat membunuh? Dia masih menganalisis. Saya juga berpikir bahwa Chu Wu memiliki kemungkinan besar sekarang. Dia pernah ke divisi Tiansen sebelumnya dan mengetahui segala sesuatu tentang kita. Ngomong-ngomong, saya memikirkannya. Keberadaan Master terungkap terakhir kali waktu. Dia pasti mendengarmu mengatakannya dan ketahuan, kan? Xiao Feng memikirkan sesuatu dan segera menanyai Gong Qianqiu. Gong Qianqiu masih memikirkan hal lain. Namun di hadapan Xiao Feng, dia masih harus terus berakting. Gong Qianqiu menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Ya, ketika saya terpaksa mengatakan bahwa guru pergi untuk menghancurkan kerajaan abadi, kakak senior Chu Wu juga hadir, itu pasti dia. Hanya mengatakan, keberadaan ini tidak akan bocor tanpa alasan. Dia adalah putra penguasa Paviliun Barat. Identitasnya hanya cukup untuk memiliki akses ke urusan tingkat tinggi, dan dia juga dapat menyembunyikan identitasnya. Sekarang sudah dipastikan, banyak hal yang pasti dilakukan olehnya. Dan pasti ada seseorang di belakangnya, mungkin itu penguasa Paviliun Barat. Petik 2. Xiao Feng mengira dia telah menganalisis semuanya. Gong Qianqiu tidak mendengarkan sepatah kata pun dari analisisnya. Gong Qianqiu berkata dengan cemas, baiklah Xiao Feng, jika saya terlibat dalam Chu Wu dan terungkap, maka saya akan kembali ke Paviliun Barat untuk melihat situasinya sekarang. Jangan biarkan guru salah paham lagi dengan saya. Itu tadi awalnya baik-baik saja, tapi ternyata karena kejadian ini, aku terlibat, dan aku salah mengira bahwa aku bersamamu, padahal sebenarnya aku memanfaatkanmu. Gong Qianqiu kini khawatir Chu Wu menjadi sasaran Ye Junlin. Saat itu, dia memberi perintah kepada Chu Wu untuk menunggunya di lokasi rahasia. Ye Junlin sekarang menatap Chu Wu. Bukankah lokasi rahasianya akan terungkap? Akankah segala sesuatu tentang diri Anda terungkap? Itu akan menjadi masalah besar. Jika Ye Junlin tiba di lokasi rahasia, maka dia akan benar-benar terbongkar. Setidaknya ada terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di alam rahasia. Seperti sarana menghubungi dunia luar, kekuatan Ye Junlin cukup untuk mengetahui segalanya. Tidak baik, Anda harus segera pergi. Xiao Feng juga langsung berkata, baiklah, jangan biarkan guru salah paham. Jika tidak berhasil, saya akan mengaku kepada guru dan memperkenalkan Anda terlebih dahulu. Sebelum Gong Qianqiu pergi, dia memperingatkan, Xiao Feng, dengarkan saja kepadaku. Jangan bertindak tanpa izin. Kita harus memiliki suara yang bersatu. Saya meminta Anda untuk mengaku, dan Anda mengaku lagi. Xiao Feng mengangguk. Oke, saya mengerti, kamu cepat pergi. Setelah Gong Qianqiu pergi, Xiao Feng mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Qianqiu sangat khawatir. Sepertinya dia ketahuan. Xiao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Ini sedikit tidak normal. Qianqiu sangat khawatir. Jika dia terekspos sebelumnya, dia tidak akan pernah merasa begitu cemas. Bahkan Xiao Feng tidak bisa tidak meragukannya. Tidak normal jika Gong Qianqiu merasa cemas. Salah.
Qian Qiu pasti terlalu peduli padaku dan takut masalah ini akan mempengaruhi hubungan kami. Itu sebabnya aku sangat gugup, sangat gugup. Xiao Feng tersenyum, dia pasti sangat senang karena begitu diperhatikan oleh Gong Qianqiu. Setelah Gong Qianqiu meninggalkan tempat ini, dia segera mengambil tindakan perbaikan. Chu Wu tidak boleh ditemukan oleh Ye Junlin, tidak akan pernah. Doa Gong Qianqiu, Ye Junlin tidak dapat ditemukan. Sama sekali tidak, Gong Qianqiu sangat cemas. Dia sekarang mencoba menghubungi Chu Wu menggunakan cara khusus. Segera setelah itu, Chu Wu tiba di lokasi rahasia. Disinilah dia dan Gong Qianqiu sering berdiskusi. Ada juga banyak hal yang disembunyikan. Saat ini, Gong Qianqiu sebenarnya menghubunginya menggunakan metode komunikasi paling rahasia. Wajah Chu Wu berubah liar, karena metode kontak yang dienkripsi dan dienkripsi ulang semacam ini, mereka telah menetapkan bahwa itu hanya dapat digunakan ketika terjadi hal yang paling mendesak. Sekarang Gong Qianqiu menggunakan metode ini untuk menghubungi dirinya sendiri. Bukankah itu berarti sesuatu akan terjadi? Chu Wu dipenuhi keringat dingin dan tubuhnya mulai gemetar. Perasaan bahaya muncul di wajahku. Saudara Chu Wu, dengarkan, kamu telah menjadi sasaran Ye Junlin sekarang, kamu tidak dapat melarikan diri, kamu telah mengungkap lokasi rahasianya. Dia ada di sekitarmu sekarang. Gong Qianqiu suara itu segera datang. Chu Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Seluruh orang mulai gemetar, rasanya seperti diincar ular berbisa. Apakah Anda menjadi sasaran Ye Junlin? Itu dia. Sekarang saya sudah selesai sepenuhnya, Anda tidak perlu saya memberitahu Anda apa yang akan dilakukan kakak senior Chu Wu selanjutnya, kan? Maaf, kakak senior Chu Wu, benar-benar tidak ada yang bisa kami lakukan, saya tidak menyangka dia akan melakukannya, menargetkanmu. Kata Gong Qianqiu, oke, saya mengerti. Tapi saya ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir. Gong Qianqiu bingung, apa? Apakah kamu benar-benar bersama Xiao Feng? Tanya Chu Wu, karena selama periode ini, dialah yang harus menghubungi Xiao Feng. Saya juga tahu bahwa Gong Qianqiu telah menjadi wanita Xiao Feng. Selama proses kontak, Xiao Feng selalu merasa kesal. Hal ini membuat Chu Wu sangat tidak senang. Ingin tahu apakah ini benar. Gong Qianqiu tersenyum, saudara Chu Wu, apakah menurutmu Xiao Feng layak untukku? Saat ini, menurutku tidak ada orang yang layak untukku. Sedangkan untuk Xiao Feng, saya menggunakan ilusi. Buat dia bingung. Apakah dia menginginkan saya? Bermimpilah. Chu Wu di sisi lain tertawa setelah mendengar jawaban tegas ini. Saya langsung merasa lega. Oke, saya mengerti, selamat tinggal selamanya. Tapi saya menyesal tidak melihat hari Anda mencapai puncak. Chu Wu tersenyum. Selamat tinggal, kakak senior, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Gong Qianqiu juga segera mengucapkan selamat tinggal. Setelah memutuskan kontak, Chu Wu tersenyum, itu sepadan. Saat ini, Ye Junlin berada di luar tempat rahasia. Awalnya, menurutnya, ketika Chu Wu datang ke sini, pasti ada orang lain yang menjaganya. Orang itu mungkin adalah pemimpinnya, atau bahkan target yang dia cari. Namun setelah menunggu lama, tidak ada yang muncul. Ada masalah. Setelah menunggu beberapa saat. Apa maksud Ye Junlin? Tidak bagus, dia segera bergegas ke lokasi rahasia ini. Akibatnya banyak yang berkeliaran di dalam. Ada beberapa mayat tergeletak berserakan, hampir terbakar. Ada banyak barang, surat dan segala sesuatu yang dibakar. Segala sesuatu di lokasi rahasia yang memberikan petunjuk dihancurkan. Ups, saya ketahuan. Ekspresi Ye Junlin berubah drastis. Segera, dia mencapai posisi paling dalam. Akibatnya, Chu Wu terlihat tergeletak di genangan darah, sudah tewas. Adapun petunjuk di lokasi rahasia, semua petunjuk dihancurkan. Tidak ada yang tersisa untuk diriku sendiri. Ini. Ye Junlin tidak mengerti. Kenapa Anda bisa terekspos? Ini tidak mungkin. Berapa lama dia menatap Chu Wu? Chu Wu tidak menyadarinya sama sekali.
Selain itu, dengan kekuatan Chu, sangat mustahil baginya untuk menemukannya kecuali dia muncul secara langsung. Tapi tanpa diduga, saya terekspos. Chu Wudu bunuh diri. Rupanya dia tahu dia mengincarnya dan dia tidak bisa melarikan diri. Hanya bisa bunuh diri, ini juga menggambarkan suatu masalah, yaitu Chu Wu tidak tahu bahwa dia mengincarnya sebelumnya. Baru sekarang saya tahu bahwa seseorang memberitahunya. Jika Chu Wu tahu sebelumnya bahwa dia menjadi sasaran, Dia mungkin sudah lama bunuh diri. Jangankan datang ke lokasi rahasia ini dan mengungkap tempat penting tersebut. Hal ini tentu bermasalah. Pasti setelah Chu Wu datang ke sini dia menyadari bahwa dia sedang menjadi sasaran. Ye Junlin kesal karena dia terlambat satu langkah. Jika tidak, dia akan bisa menghentikan Chu Wu. Terutama dia mengira orang lain akan datang ke sini untuk bergabung dengan Chu Wu. Faktanya, Gong Qianqiu awalnya akan datang ke sini untuk bergabung dengan Chu Wu. Tebakan Ye Junlin benar, begitu pula jongkoknya. Hanya untuk ditemukan, boom, ekspresi Ye Junlin berubah drastis. Chu Wu pasti tidak menemukannya sendiri, seseorang memberitahunya. Yang lain tahu bahwa mereka menargetkan Chu Wu dan sudah tahu bahwa mereka telah tiba di lokasi rahasia. Tapi bagaimana ini mungkin? Dia mengikuti, dan menilai dari kekuatannya, sama sekali tidak ada yang menyadarinya. Tidak peduli apakah itu divisi penekan iblis atau kerajaan abadi, mereka tidak akan pernah menemukan orang seperti itu. Jika kekuatan lain benar-benar ada seperti ini, mengapa bersembunyi, muncul saja? Dilihat dari serangkaian tindakan termasuk pemusnahan barang bukti, terlihat jelas ia masih takut pada dirinya sendiri. Saya tidak berani datang secara terbuka, saya hanya bisa datang dalam kegelapan. Tapi bagaimana mereka menemukan diri mereka sendiri? Mustahil, tidak ada yang bisa mengetahuinya jika Anda mengikutinya sendiri. Ye Junlin dengan hati-hati merasakan fluktuasi energi, dan tidak ada orang di sekitarnya. Jelas bukan seseorang yang menemukannya, maka keberadaannya hanya bisa terungkap. Tetapi bahkan Li Ziran dan yang lainnya tidak mengetahui keberadaannya. Aku bahkan tidak punya waktu untuk mengatakannya sendiri. Benar, Xiao Feng? Aku bertanya pada Xiao Feng tentang Chu Wu belum lama ini. Maka hanya Xiao Feng yang tahu bahwa dia sedang menatap Chu Wu. Mungkinkah Xiao Feng mendengar bahwa dia menyebut Chu Wu dan pergi ke pavilion barat untuk memeriksa Chu Wu dan orang-orang ini? Begitulah cara hal itu terungkap, karena kepercayaannya pada rakyatnya sendiri, pikiran pertama Ye Junlin adalah ini. Daripada memikirkan yang terburuk dalam benak Ye Junlin, yang pasti bukan Xiao Feng yang berinisiatif mengungkapkannya. Pasti ada alasan lain, tapi tidak ada gunanya sekarang. Chu Wu sudah mati. Semua orang di lokasi rahasia ini sudah mati. Tidak ada bukti apapun. Ye Junlin hanya bisa mencoba mencari beberapa bukti di lokasi ini. Kekecewaan, Ye Junlin mencari dalam waktu lama dan tidak menemukan apapun. Semuanya dihancurkan oleh Chu Wu, tidak ada yang tersisa. Bagaimanapun, dia masih terlambat satu langkah. Ye Junlin tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tampak bingung. Itu tidak benar. Apakah Chu Wu bunuh diri? kekuatan macam apa ini? Bisakah Chu Wu bunuh diri dengan sukarela? Kekuatan Chu Wu tidak rendah, dan statusnya tidak rendah. Hanya mengetahui bahwa dia sedang menatap Anda. Apakah Anda memilih untuk bunuh diri? Semua barang bukti juga dimusnahkan, lalu bunuh diri. Apakah disiplin ini terlalu ketat? Apa yang dikembangkan organisasi ini adalah sekelompok pejuang yang mati. Ini menakutkan untuk dipikirkan, kekuatan ini lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Tapi dia lebih yakin bahwa pemimpin pasukan ini pastilah Sige. Anda dapat menemukannya hanya dengan mengikuti Chu Wu dan mencari kemana-mana. Selain orang-orang yang dihubungi Chu Wu selama periode ini, Ye Junlin juga tahu banyak. Mungkin mendapatkan beberapa bukti dari mereka. Namun, Ye Junlin membuat analisis awal dan menemukan bahwa atribut kelompok orang ini berantakan. Untuk saat ini, Ye Junlin tidak dapat menemukan titik persatuan. Meskipun Chu Wu meninggal,
tapi Ye Junlin masih tersenyum. Dia pasti semakin dekat dengan kebenaran. Kekuatan ini tidak jauh lagi akan ditemukan. Anda tidak dapat melarikan diri dari paviliun barat. Sisi lain, Gong Qianqiu diam-diam merasa beruntung bisa lolos. Hampir, dia ditemukan oleh Ye Junlin. Dia berbaring di tanah, terengah-engah. Tadi itu terlalu berbahaya. Hampir, dia ditemukan oleh Ye Junlin. Faktanya, ketika dia memberitahu Chu Wu, itu sudah terlambat satu langkah. Untungnya, dia tahu bahwa Ye Junlin sedang menunggunya pergi. Kali ini digunakan untuk membiarkan Chu Wu menghancurkan semua bukti. Dia juga khawatir jika Chu Wu tidak mati, itu akan merepotkan. Masa sekarang adalah masa tersulit dan menyakitkan dalam hidupnya. Saya tidak menyangka bisa menjadi begitu kuat, juga takut pada Ye Junlin. Tapi tidak mungkin, dia sangat kuat. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk saat ini. Dia melihat ke langit, merasa seperti dia selamat dari bencana. Kali ini dia keluar dari bahaya dan melarikan diri dari Ye Junlin. Tetapi bagaimana kalau lain waktu saja? Apakah saya masih bisa melarikan diri? Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan terekspos. Yang harus kami lakukan sekarang adalah membuat diri kami lebih kuat dengan cepat. Selama kamu berada di level yang sama dengan Ye Junlin, kamu tidak akan takut. Salah, Xiao Feng, sesuatu akan terjadi. Setelah Ye Junlin mengetahui bahwa Chu Wu telah menghancurkan segalanya, dia dapat dengan cepat menganalisis bahwa Xiao Feng lah yang membocorkan keberadaannya. Maka dia pasti akan menemukan Xiao Feng. Sekarang Ye Junlin menjadi curiga. Jika Xiao Feng tidak menjelaskan dengan baik, dia mungkin ketahuan. Bagaimanapun, Ye Junlin sangat kuat. Jika Xiao Feng sedikit gugup, dia akan ketahuan. Tidak bisa, saya hampir lupa tentang ini. Buru-buru, Gong Qianqiu segera memikirkan solusinya. Di sisi lain, Shen Tianjian melakukan penyelidikan internal yang cermat terhadap Tianxi Mansion. Namun penemuan besar telah terjadi. 4 artefak utama paviliun sebenarnya ditemukan di rumah Tianxi. Hal ini menimbulkan sensasi di penjara Sentian. Ketika 4 artefak balai kota utama ditempatkan di depan Dugu Tuo dan lainnya. Hal ini membuat mereka geram. Faktanya, 5 artefak besar paviliun dulunya adalah 5 harta karun terbesar divisi penekan iblis. Dikendalikan oleh Shen Tianjian, itu bisa dianggap sebagai simbol divisi penekan iblis. Sekarang 4 artefak balai kota utama telah menjadi besi tua. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Sangat marah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Seseorang beri aku penjelasan yang masuk akal. Dugu Tuo bertanya hampir meraung. Hal ini membuatnya sangat marah. 4 artefak balai kota utama ditemukan, namun hasilnya adalah kekecewaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sayang sekali, sekarang semua orang ketakutan dan berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dugaanku adalah untuk menyempurnakan senjata ajaib. Penguasa surgawi dari rumah Tianxi menyerap semua energi yang terkandung dalam 4 artefak paviliun utama. Jika energi dari 4 artefak paviliun utama disuntikkan menjadi satu di antara keajaiban senjata, yang itu tidak akan terkalahkan. Nenek moyang paviliun Dong secara khusus mengetahui tentang rumah Tianxi. Ya, metode guntur rumah guru surgawi membutuhkan senjata magis yang kuat untuk memicu guntur. Energi dari 4 artefak utama Zenge hanya memenuhi kebutuhan senjata magis. Semua orang menganalisis. Sekarang dipastikan bahwa 4 artefak utama balai kota telah hilang. Dugu Tianxi, sebelumnya dianggap benar dan salah. Tapi sekarang 4 artefak paviliun utama seperti ini, berarti itu adalah karya rumah Tianxi. Ya, sudah dipastikan, kekuatan ini adalah rumah Tianxi, itu hilang. Rumah Tianxi berani menyentuh divisi penekan iblisku, kamu mencari kematian. Semua orang dipenuhi dengan kemarahan. Bahkan Dugu Tuo tidak berbicara saat ini, karena itu memang benar. Sekarang sudah pasti rumah Tianxi. Pasalnya,
bukti nyata sudah ditemukan. Adapun mayat dari 10 jenius teratas, mereka belum ditemukan. Bisa dibayangkan bahwa rumah Tianxi bermaksud untuk menyentuh 10 jenius teratas kita, pasti untuk memotong masa depan divisi penekan iblis kita. Karena mereka ingin menargetkan divisi penekan iblis kami, mereka harus komprehensif. Sialan, rumah Tianxi, kami pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Segera, berita bahwa 4 besar artefak pavilion ditemukan di Tianxi Mansion tersebar. Banyak pejabat senior divisi penindas iblis mengetahui hal ini. Sisi lain, setelah pengejaran Ye Junlin terhadap Chu gagal, dia kembali ke base camp. Dia kebetulan bertemu dengan Xiao Feng yang sedang panik. Xiao Feng, berhenti, aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan padamu. Ye Junlin berkata dengan dingin, matanya seperti api, seolah ingin menembus Xiao Feng. Bersambung.